aku Lia Teras dengan NIM 2203112194. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang web scraping dan juga penerapannya pada ulasan aplikasi Dana di Play Store. Nah, web scraping sendiri adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dari sebuah website, terutama dalam jumlah besar. Kenapa web scraping ini sangat baik untuk digunakan? Web scraping ini baik untuk digunakan karena dia bisa mengumpulkan informasi yang banyak dalam waktu yang cukup singkat. Nah, web scraping ini bermanfaat untuk analisis pasar, seperti misalnya kita ingin mengetahui tentang informasi toko pesaing, penjualannya, reviewnya, dan hal-hal sebagainya. Dan juga bisa juga untuk diri kita sendiri, misalnya seperti mengumpulkan data pelanggan, jadi kita bisa tahu bagaimana sentimen pelanggan terhadap toko kita ataupun produk-produk yang kita jual. Nah, video kali ini aku akan menggunakan web scraping untuk mengumpulkan informasi terkait ulasan aplikasi Dana yang sudah disampaikan oleh para penggunanya di Play Store. Pada video kali ini, web scraping akan dilakukan dengan menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama, sebelum kita scraping data dari Google Play Store, kita harus install package-nya, yaitu Google Play Scraper. Hmm. Setelah Google Play Scraper berhasil diinstal, kita juga harus import libraries yang akan kita pakai selama web scraping, seperti misalnya Pandas untuk analisis data, TQDM untuk menampilkan progress bar, kemudian dari Google Play Scraper tadi, kita import sort, reviews, dan app, yaitu untuk mengurutkan review, mengambil review, dan juga mengetahui detail dari aplikasi yang akan kita scrape. Lalu, untuk memudahkan pada saat mengunduh file setelah scraping data, kita hubungkan Google Colab kita dengan Google Drive. Nah, kemudian kita pilih akun yang ingin kita gunakan Google Drive-nya, yang kita ingin sambungkan. Kemudian kita klik continue. Lalu nanti jangan lupa untuk em, menyalin path yang akan menjadi tempat filenya disimpan. Path-nya dari Google Drive-nya. Lalu setelah berhasil, kita akan mengambil ID aplikasi yang akan kita scrape. Karena pada saat ini kita akan scrape ulasan dari Dana. Kemudian yang kita ambil adalah ID aplikasi Dana. Yang diambil itu yang setelah ID sama dengan, nah ini, yang ID.dana. Kemudian setelah kita dapat app underscore package-nya, kita unduh app underscore infos-nya, kita ingin mendapatkan aplikasi yang dari language-nya ID, country-nya ID, berarti bahasa dan juga negaranya itu base-nya Indonesia. Lalu kemudian untuk scraping ulasannya, kita ingin mengambil yang paling relevan dan juga yang paling baru. Lalu bahasanya kita ingin bahasa Indonesia dan negaranya dari negara Indonesia. Lalu kemudian hasil scraping tersebut kita akan simpan ke dalam sebuah data frame yang namanya app underscore reviews underscore df. Nah, kemudian nanti kita akan urutkannya inginan berdasarkan app ID dan juga add. Lalu setelah hasil scrapingnya berhasil disimpan, kemudian kita juga akan download ke dalam file CSV. um, Pet tambah nama, ini adalah nama file yang ingin kita simpan karena saya ingin simpan dengan nama hasil reviews.csv, jadi saya tulis seperti itu. Lalu kemudian em, kita run. Nah, setelah selesai, nanti filenya akan muncul di Google Drive kita. Untuk mencarinya kita bisa search di Google Drive kita hasil. Nah, ini akan terlihat hasil reviews.csv. Berarti sudah ada filenya di Google Drive kita. Kemudian, setelah kita melakukan scraping, selanjutnya kita lakukan preprocessing data. Preprocessing ini penting untuk dilakukan karena dia mempersiapkan data agar data lebih baik, lebih bersih, dan lebih akurat nanti kalau misalnya kita ingin melakukan tahap lanjutan seperti analisis sentimen ataupun analisis-analisis lainnya. Kita import library yang ingin dipakai, kita import Pandas dan juga NumPy. Kemudian kita juga import file yang akan kita gunakan, yaitu file yang akan diproses. Sebelumnya saya sudah mengubah format dari CSV menjadi Excel, maka yang saya gunakan adalah file dengan format Excel. Kemudian kita akan memanggil datanya, yaitu path-nya itu disamakan dengan yang ini, hasil reviews.xlx.
Kemudian nanti akan disimpan ke dalam variabel yang namanya DF. Nah, kita bisa lihat ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel review ID. Itu adalah ID dari ulasan tersebut. Kemudian username adalah nama akun dari orang yang memberikan ulasan. Lalu user image adalah profile picture dari akun Google tersebut yang memberikan ulasan. Lalu konten adalah isi ulasannya, isi reviewnya. Lalu skor adalah berapa banyak bintang yang diberikan oleh user tersebut. Thumbs up count adalah berapa orang yang memberikan jempol atau mungkin setuju dengan ulasan tersebut. Lalu review creative version adalah saat review tersebut diberikan, dananya ada di versi nomor berapa. Ini ternyata ada di versi nomor 2.67.1. Nah, kalau add itu adalah Em, kapan review tersebut diberikan? Berarti ini ada di 21 Oktober 2024 jam 3 pagi, 5, jam 3 pagi lewat 56 menit. Terus ada reply konten sama reply add itu adalah reply konten ini adalah isi balasan dari developer dananya. Lalu reply add itu jam dan tanggalnya. App versionnya juga sama. eh, pada versi apa em, balasan itu diberikan oleh pengelola dana. Kemudian ini short order kita urutkan berdasarkan apa? Tadi kita urutkan berdasarkan dari yang paling relevan. Kemudian ID-nya adalah ID dari aplikasi yang tadi sudah kita scrap. Karena tadi ID-nya ID Dodana, maka semuanya tulisannya ID Dodana. Lalu kemudian kita ingin karena tidak semua variabel perlu kita pakai dalam em, data preprocessing ini, eh, saya cuma pilih tiga yaitu konten, score, dan thumbs up count yang akan saya simpan ke dalam namanya new. Nah, setelah disimpan ke dalam namanya new, kemudian saya ingin mengidentifikasi data yang hilang per variabel. Ternyata tidak ada data yang hilang, kemudian kita lanjutkan ke memeriksa tipe data. Tipe datanya kalau konten itu ada objek yaitu huruf, lalu skor dan types of count adalah integer atau bilangan. Lalu kita identifikasi apakah terdapat data duplikat. Ternyata ada banyak data duplikat yaitu ada 94. Em, untuk menghindari beberapa komen yang sama seperti ini ada beberapa komen sangat bagus, bagus. Nah, kita bisa hapus saja data duplikatnya. Nah, oke. Kita hanya menyisakan satu saja dari beberapa duplikat tadi. Jadi tinggal tersisa 1106 ulasan dari tadi 1200. Kemudian memeriksa outlier. Walaupun nanti terdapat outlier pada data ini, outlier tersebut tidak akan dihapus karena saya beranggapan bahwa ulasan tersebut tetap penting walaupun sistem menganggap rating dan thumbs up count-nya itu adalah outlier yang tidak berada dalam jangkauan yang sama dengan data-data lainnya. Nah, yang pertama, outlier ini diperiksa dalam bentuk visualisasi, yaitu dengan box plot. Nah, ternyata di variable score tidak ada outliernya, box plotnya bagus, tapi di thumbs up, lalu kemudian di thumbs up count, nah kita lihat ada banyak outlier di variabel tersebut, tapi tidak akan dihapus karena tetap penting untuk analisis berikutnya. Lalu info, info dari new underscore bersih ini adalah yang sudah kita bersihkan dari data duplikat, yang sudah kita bersihkan, em, yang sudah pokoknya yang sudah bersih dan sudah siap, lebih siap untuk dipakai daripada data yang sebelumnya. Lalu yang terakhir kita ingin simpan new underscore bersih ini ke dalam bentuk CSV. Saya beri nama reviewdana.csv. Lalu kemudian kita klik. Lalu yang terakhir, saya ingin melakukan visualisasi, yaitu saya ingin mengetahui berapa banyak pengguna yang merasa puas dengan aplikasi Dana ini. Nah, saya ingin menggunakan variable score, jadi saya hitung dulu berapa orang yang memberikan review bintang satu, bintang 2 sampai bintang 5. Nah, kemudian dari angka tabel ini, angka yang ada di tabel ini, kemudian akan dipindahkan ke dalam sebuah pie chart. Nah, dari pie chart ini secara kasar mata kita bisa lihat bahwa cukup banyak pengguna yang puas, tapi ja- eh, lebih banyak pengguna yang kurang puas dengan aplikasi Dana ini, karena tidak sampai em, karena lebih banyak orang yang memberikan review di angka 1, 2, dan 3. Tidak review-reviewnya tidak sebanyak di angka 4 dan 5. Demikianlah video kali ini tentang web scraping dan juga sudah kita terapkan tadi pada ulasan dana. Semoga
video ini bermanfaat dan ada video-video lain yang lebih baik lagi. Terima kasih.